Halo YouTuber, jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Kali ini kita akan membahas ya dan juga pertanyaan dari ibu-ibu yang bertanya ke saya ya, kok kue saya itu cepat basi ya. Terus apalagi ibu-ibu tersebut itu usaha kue dan kuenya itu sering dititipin ke warung ya. Jadi dia nanya, kok ini kue saya itu cepet banget basi ya, kenapa bang ya, caranya gimana situ supaya kue nggak cepet basi. Oke, sebelum kita membahas permasalahannya satu ini, saya ingin memperlihatkan perkembangan testimoni dari konsumen kami ya. Ini coba di sini lihat ya, dekat ya. Nggak lihat lah Pak. Jadi ini terakhir itu 800 testimoni. Bentar. Tuh ya. Ini ya, 800 testimoni terakhir. Kelihatan? Ya. Kelihatan? Ya. Oke. Ya. Jadi kita tuh membicarakan ini, saya udah punya bukti referensinya ya. Kita emang benar-benar di bidang kue ya, di bidang kue khususnya kue-kue ulang tahun, dan sudah terbukti gitu di ini di publik. Nah, jadi makanya kita berani gitu untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan di bidang kue. Oke, sekarang kita kembali lagi ke permasalahan kenapa kue itu cepat basi, apa penyebabnya. Oke, mari sebentar ya kita melihat di ini ya, di Google dulu ya. Bentar. Oke, ini sudah terbuka, coba lihat di sini. Tinggal scroll di bawah ya, udah. Atau lihat ini ya, susu tahan berapa lama, klik di mbah Google ya, udah ya. Oke. Jadi di artikel tentang susu ya, jadi pada menginfokan kalau susu berbentuk cair atau berbentuk bubuk ya, itu ketika sudah terbuka dari kemasan dan sudah dicampur dengan air atau cairan lainnya ya, itu ketahanan susu itu paling tahan lama itu sampai 1 hari. Deketan. Sampai 1 hari ya, cuma sampai 1 hari. Nah, jadi dalam setiap proses pembuatan kue ya, itu rata-rata banyak yang mencampurkan dengan susu cair maupun susu bubuk.
Jadi di adonannya itu dicampur dengan susu. Ya intinya itu supaya lembut, supaya eh, mengembang ya, lembut dan mengembang. Pakai susu itu jadi wangi lah, jadi wangi susu ya. Nah cuman ada dampak bumerangnya ya, kenapa susu itu bisa menjadi bumerang ya, bisa jadi cepet basi ya, karena emang susu itu nggak tahan lama. Itu paling sekitar 1 hari kekuatannya gitu ya. Nah jadi untuk penyebab utama adonan kue ataupun kue ya, khususnya di kue-kue ulang tahun ya yang bidang saya ini, itu penyebab cepat basi suatu kue itu adalah susu. Faktor utamanya susu ya. Nah terus kedua, kan kadang-kadang ibu-ibu juga ini ya, suka mencampur whipped creamnya itu dengan susu, biar terkesan lebih lembut atau lebih ini ya, lebih mewah gitu ya, kelihatan itunya, terasa di rasanya yaitu ya. Nah cuman itu dampaknya itu ya juga karena satu, susu yang udah basi ya di whipped cream pasti akan menjadi asam, bahkan menjadi asam, itu berpengaruh ke whipped cream tersebut ya. Nah, jadi makanya kan sering juga timbul keluhan dari konsumen ya, kok itu rasanya rada asem ya itu whipped creamnya ya. Nah jadi yaitu pengaruh dari susu itu yang mempengaruhi dari whipped cream tersebut ya. Nah jadi dapat dua kesimpulan ya, jadi adonan kue cepet basi ya, itu dampak utamanya adalah susu. Nah terus kedua, susu juga berpengaruh kepada whipped cream, yaitu eh, cepat basi. Kalau udah basi ya itu akan menimbulkan asam. Nah jadi itu sama aja, konsumen itu suruh mencicipi susu basi plus whipped cream, yaitu jadinya yogurt gitu. Nah makanya kan kadang-kadang juga untuk mengantisipasi susu basi ya di whipped cream ya, ataupun juga di adonan. Nah itu jadi sama ibu-ibu tuh biasanya itu sama, atau baker-baker pemula itu dicampur lagi dengan ini, dengan rum untuk menutupi rasa tersebut. Ya udah, kalau ketika dicampur dengan rum dan rumnya itu porsinya banyak gitu ya, jadi berubah lagi, jadi kuenya itu jadi pahit dan whipped creamnya juga jadi pahit. Nah, jadi ada dampaknya ya. Jadi kalau saran saya ya, sebagai pembuat kue ulang tahun ya, saya sarankan jangan pakai susu di adonan maupun di whipped creamnya. Di satu sisi ada dampak bagusnya, yaitu adonan menjadi lembut, tapi di sisi lain ada bumerangnya yang bisa sangat fatal, yaitu kue cepat basi dan whipped cream menjadi asam seperti itu. Nah, jadi saya komen di sini ya, infokan seperti ini bukan hanya sekedar cuap-cuap ya, bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Soalnya kita tadi udah menyajikan bukti ya, itu 800 testimoni ya. Nah, jadi ini sekedar pengalaman kami dan saran kami ya, kalau bisa adonan itu tidak dicampur dengan susu cair maupun susu bubuk, dan whipped cream itu jangan dicampur dengan susu ya. Nah itu kedua faktor itu penyebabnya kue cepat basi dan whipped cream cepat asam. Oke, demikian info dari kami, dari resep kue pejuang Jode. Nantikan info-info resep kue kami yang lainnya ya. Oke, wassalam.